Apa kabar sahabat channel Jadi Kaya semuanya? Terus bersyukur, karena dengan bersyukur Allah selalu menambah nikmat pada kita semua. Dan terus semangat, terus istiqomah. Pasti Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Namun seperti biasa, jangan lupa bantu like, komen, juga subscribe channel ini agar semakin berkembang dan banyak yang merasakan manfaat dari ilmu ini. Terima kasih. Ibu Iyum tuh tahu RDAY dari mana, Bu? Dari anak saya. Anaknya Ibu udah pernah kesini dong? Iya. Awalnya? Iya. Itu kapan anaknya Ibu kesini? 2 bulan yang lalu. Berarti sekarang kan udah awal September, Agustus, Juli. Iya. Nah, si anak kesini ada hajat, apa ada anugerah? Ada anugerah. Terus tiba-tiba dia cerita nih, Iya. saya habis dari RDAY. Terus dia cerita ke Ibu, apa itu RDAY? Setelah ya RDAY apa tuh, kata dia, kandang embe. Kandang embe. Akhirnya dia menjelaskan. Iya. Hal apa yang membuat Ibu tertarik pengen kesini? Saya tertariknya karena doa anak yatim. Terus anak saya udah terkabul. Hajatnya udah ada yang terkabul, kalau nggak salah 3. Wah. Iya. Salah satunya, Bu? Salah satunya dia punya utang ke bosnya 75 juta, cuman bayar 5 juta. Di tempat kerjaan dia? Ya, bukan bos dia, yang dia kan itu apa, kirim-kirim ikan, apa namanya? Kirim-kirim ikan? Ikan-ikan yang buat ke resto. Oh, supplier. Ya. Oh, Dia ngambil ikannya di Muara Angke. Nah, itu bosnya, dia punya utang ke bos Muara Angke. Itu dalam waktu berapa lama tuh, Bu, kalau boleh tahu? 2 minggu. Beres tuh? Ya, beres. Lunas tanpa-tanpa? Ya, bosnya yang nelpon sendiri. Cuman bayar 5 juta? Ya. Wow. Dari 75 juta. Ada lagi nggak, Bu? Tadi kan 3 nih katanya nih, yang Ibu tahu nih. Apa lagi, Bu? Terus yang kedua, dia temennya punya utang udah 11 tahun. Oh, temennya yang ngutang nih ke dia 11 tahun? Iya. Tiba-tiba? Tiba-tiba temennya langsung transfer. Waduh. Boleh tahu nggak, Bu, berapa nominalnya, Bu? Biar penonton nih kepo kan biasanya. Iya, kalau itu nominalnya kecil 6 juta. Oh, tapi ya, lumayan, tapi kan nggak diduga 11 tahun. Iya, nah orang sih hampir rata-rata lupa tuh pada 11 tahun. Iya juga, kan? anak saya juga kan udah ngelupain. Oh, udah ikhlasin. Iya. Iya. Terus, Bu, apa lagi tuh? Yang ketiga, dia waktu itu ditelepon sama bos dia yang di Lembur Kuring, Tangerang. Dia di Serpong, BSD. Dia bosnya minta ikan. Ikan lobster yang udang. Terus, lobster. Anak saya jawab, nggak ada duit, bos, buat beli ikannya. Terus kata dia, aku transfer kamu 25 juta. Belanjain lah si ikan itu. Jadi dia dikasih 25 juta sama bosnya, suruh berangkat ke Muara Angke ngambil ikan. Oh, iya. Oke, Bu, singkat cerita, Ibu tahu RDAY dari anak Ibu. Iya. Anak Ibu udah datang duluan, alhamdulillah satu persatu terkabul ya. Ibu kapan datang ke RDAY-nya? Kalau nggak salah saya waktu itu tanggal 15 Juli. Ibu pertama kali? Ya, itu sama anak saya, sama mantu. Oh, yang awalnya tuh. Berarti nemenin dong? Iya, nemenin saya, dia yang nunjukin ke sini. Dia awalnya datang dulu, terus bareng sama Ibu nih diajak. Setelah hajatnya terkabul, dia cerita ke saya, baru dia ngajak saya. Penasaran nih kan? Penasaran. Dia ceritanya emang gimana, Bu? Banyak gini, Mah, Atun kan dikasih tahu teman Atun, kemana teh? Ke RDAY, ke Pak Haji. Pak Haji mana? Pak Haji di Bogor. Kok jauh amat? Dukun apa-apa? Bukan, mah, gitu. Dia mah itu ngurusin anak yatim, gitu kan. Anak yatimnya banyak, sedekahnya dia ke situ. Itu saya setelah ada acara di Cilegon, itu di mobil saya ceritanya. Oh, lagi perjalanan nih. Itu pun pulangnya, waktu kesananya enggak, dia cerita di mobil tuh, mah mau enggak? Kalau mau sama Atun, nanti sama suami Atun, gitu kan. Nanti mama bilang dulu ke papa. Nah, saya bilang tuh secara pelan-pelan, papahnya nggak ngasih, takut disangka papahnya dukun.
Disangka papanya tuh dukun, katanya jangan nanti takut diapa-apain, kan banyak dukun jadul gitu kan. Penipuan ya. Iya. Kan suka dengar katanya suka ada yang diperkosa gitu kan suka ada yang ditidurin sama dukun. Nah, sedangkan kan suami saya sama sekali nggak pernah surat syariat, dia nggak percaya, dia yakinnya itu hanya satu ke Allah gitu kan. Nah, udah gitu, udah saya cerita tuh sampai dari arah Cilegon itu, di Cilegon sampai ke rumah saya nyeritain itu tuh sama anak saya. Nah udah itu saya Bismillah kan udah dipraktek tuh sama anak saya Bismillah aja mah, buat papa ngomong Bismillah. Dia tetap nggak ngerespon, cuek. Saya WA. Waktu itu dia berangkat ke showroomnya, saya WA, Pak tolong aku izinin ya gini bla 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 gitu kan. Akhirnya tapi kapan maunya, kata dia, malam ini ya Pak. Kok dadakan amat. Dia nggak ngasih mobil Pak, nggak ngasih mobil ke saya, sengaja biar saya berangkat. Terus dia omong sama saya pelan-pelan, ya udah tuh berangkat pakai mobil siapa, pakai mobil anak saya aja kan gitu kan. Si Atun deh. Si Atun. Nah berangkat saya kalau nggak salah setengah 10 itu malam. Nah saya nggak langsung ini Mas, lihat dulu pelongo gimana ini. Terus kan saya yang ketawa, kok ada kontol gede, memek gede gitu kan. Terus dicawir kenapa nih, ituin apaan kayak gitu amat. Apanya tuh yang dicolek? Ih, mama nggak ngerti, susah sama mama. Malah saya ngajak anak saya yang umuran 9 tahun, dia yang ngerti. Nah, itu cewek cowok tuh anaknya tuh? Cewek, malah dia yang praktekin dia. Gimana Bu? Ini mah kata Pak Haji kata dia, mama itu harus nyolek memek 9 kali gitu. Anaknya ibu 9 tahun masuk ke sini? Iya, itu waktu itu belum ada larangan. Peraturan dilarang bawa anak? Iya, bawa anak. Nah, itu belum, Mas. Nah, itu yang meraktekin semua dia yang ngajarin. Dari centong, dari apa dia. Malah saya nggak paham. Nggak paham, saya tiap hari datang ke rumah Atun nanyain, ih mama nggak paham. Neng aja paham gitu kan kata Neng. Akhirnya Neng tuh ngajarin. Si Neng tuh si 9 tahun? Iya, Neng apal enggak gitu. Mah, nih gini, memek mama dicolek 9 kali, itu selama 3 kali. Pagi, siang, sore. Iya. Pagi, siang, sore. Kata dia. Terus katanya celana mama dimusa ke muka itu 9 kali juga, 3 kali kata dia. Terus katanya mama sholatnya jangan ketinggalan, qobliyahnya badiahnya kata dia. Terus mama katanya itu kalau apa ya kata dia, kok Neng apal, kan Neng nggak dengerin, emang dia pas di depan sama saya. Cuman saya waktu itu mau maju ini Mas masih grogi. Ya. Emang rata-rata orang kalau udah ketemu Pak Haji jadi bingung. Iya, gitu kan? Iya gimana ini gitu kan. Nah saya enggak itu dulu tuh enggak. Anak saya yang selalu bilang tuh, mah ini pakai centong gini, ganteng, kamu datang lagi ya. Nanti balik lagi buat temen kamu sebanyak-banyak, yang 100-an, yang 50. Malah dia ikut-ikutan Mas. Sekarang dia sampai sekarang celana terbalik. Kaos kutang dia terbalik, ikut-ikutan. Si Neng? Iya. Yang 9 tahun ini? Iya. Malah dia terkabul Mas, teman-temannya dipanggil ke depan itu apa, ke depan meja gurunya. Katanya suruh hafalan tanpa lihat buku. Dia nggak kepanggil, kata dia alhamdulillah Neng nggak kepanggil gara-gara pakai celana terbalik, kutang terbalik. Kaos dalam terbalik. Harusnya si Neng ada di sini. Iya. Neng pasti nonton nih, ya. Iya. Neng harus datang ke sini testimoni. Coba Neng praktekin apa aja. Aduh, ampun. Si Neng tuh umur 9 tahun kelas berapa ya? Kelas 4. 4 SD? Iya. Aduh, Pak Haji, ilmu lo dipraktekin anak kelas 4 SD dan terkabul. Aduh, emaknya ini emang super Pentium lemot. Iya, benar. Emang kata Pak Haji mah boy on. Saya gak ngomong ya. Iya. Saya gak ngomong, Bu. Oke. Singkat cerita, Ibu tadi ngerok uang pakai centong. Iya. Emang Ibu punya centong RDAY? Udah dikasih. Oh, waktu itu masih ada ya? Masih berarti banyak. Ya? Malah saya dapat 3. Buset dah. Saya emang nggak minta. Ibu. Itu buat suami Atun. saya. Enggak enggak Atun mah udah. Oh, Atun udah. Udah, saya, suami saya sama anak saya yang itu apa cadangan yang bujangan yang mau masuk polisi, yang mau sekolah polisi. Ya. Itu cuman kan dia sama saya nggak diinin kan
takut nggak bisa ngejalanin yang sholatnya malam itu, makanya sama saya udah, jadi saya megang 2. Kadang-kadang itu buat si Neng kalau mau apa-apa, duit datang. Ya, si Neng tuh manggil duit pakai duit berapa tuh? 2.000 apa 5.000-an tuh? Enggak kan, sama saya tiap hari dikasih 10.000, dia pakai 10.000. Oh, ya. buat jajan sekolah. Ya. Oh, iya. Aduh, Neng sini Neng, Om lagi kasih 100.000 dah, kerokin dia pakai centong. Oke Bu, Ibu datang ke RDAY bulan Juli pertengahan. Berarti udah itu sebelum ke RDAY udah meraktekin bangun jam 00 apa belum? Belum paham. Iya, makanya saya diomelin dulu sama Atun. Diocehin karena nggak paham-paham, lemot. Bentar, itu si Atun siapanya Mandra tuh Bu? Oh, si Atun itu namanya emang beneran Atun? Iya, namanya mah Atun Solihatun. Oh, Atun Solehatun. Iya. Solehatun. Iya. Iya, bagus namanya, bagus. Ya, akhirnya Ibu datang ke sini baru mulai praktekin tuh setelah dikasih arahan sama Atun dan si Neng. Iya, tapi saya praktekin dia salah, Mas. Salahnya saya waktu itu nggak mandi, langsung tahajud aja. Nggak mandi dulu jam 6.00 lah. Ya. Namanya juga Pentium jadul ya kan. Harap-harap maklum ya guys ya. Iya. Coba Bu, guys subscribe dulu gitu. Guys subscribe dulu. Subrek. Kalau nggak subrek. Nih. Oke. Singkat cerita, Ibu praktek ini bangun jam 00 tapi nggak mandi, langsung tahajud. Iya, langsung tahajud. Terus kata si Atun, Mak, manggilnya apa ya? Mama? Mami? Oh, Mama. Bukan Mami itu? Bukan. Oh, bukan. Ya. Mah, mandi dulu harusnya. Gitu. Enggak, saya nanya dulu gini. Tun, semalam Mama udah sholat, tapi Mama nggak mandi. Ya Allah, Mah, nggak ngerti, nggak paham. Mandi dulu jam 00 baru sholat gitu, baru baca Quran. Terus itu baca Qurannya kata Pak Haji 12 juz Tun. Terus itu Mama udah dapat 3,5, berarti tinggal nyambung ya ke 4 ke 5. Ya Allah, Mah, bukan, itu harus malam itu kata dia. Akhirnya si Neng yang nerangin. Kata Pak Haji harus 12 juz itu harus semalaman. Kalau misalnya Mama nggak bisa ngulang lagi gitu. Malahan mah si Neng kemarin mau ulangan ya, dia minta dicamahin sama saya. Dia nggak jijik dia. Ya iyalah. Neng ulangan tanpa belajar, dapat ranking. Nilai bagus. Nilai bagus kan dia nggak ini, dia yang minta. Kalau kakaknya dicamahin sama saya malah ngebonjolin asin. Lagi Ibu jangan ke bibirnya, minimal sinilah kumisnya gitu, apa sini kayak. Kan saya nggak tahu, kan baru pertama. Kan kata Pak Haji nggak taunya boleh, asal yang penting di kulit. Iya betul. Iya. Ya udah nggak apa, tapi lebih bagus sih kalau di mulut. Jadi dia bisa tahu rasa gitu. Iya benar, tahu rasa, campur. Kata Pak Haji kalau jeruknya belum merocot jangan, sampai jeruknya merocot, sampai muncrat. Ini saya agak demen nih kalau si Moni gacor begini ya. Terus Bu, akhirnya si Neng dicamahin tuh. Ya dicamahin tuh selama dia yang jawab Mas 9 kali kata dia. Kata Pak Haji sesuai umur. Umur Neng kan 9 tahun, berarti Mama 9 hari. 9 hari itu sama saya. Setiap mau sekolah udah sama saya dicamahin. Pulang sekolah jam 12 dicamahin. Asal waktu ini aja dia mau asar jam 4. Mah udah jam 5, takut keburu ini maghrib, belum dicamahin. Oh, si Neng ngingetin ya? Ngingetin, malah dia yang apal. Tapi si Neng bangun jam 00 gitu? Dia kalau kadang-kadang bangun tapi belum bisa ngejalanin. Paling dia bangun 00, Mah udah jam 12, udah bangun, mandi gitu. Dia yang ngingetin. Iya. Udah jam 12, mandi. Mandi, Mah udah sholat tahajud, kata dia gitu. Wow, luar biasa guys. Ada lagi nggak nih? Bu Iyum ya. Ada lagi nggak Bu Ibu praktekin ilmu RDAY apa yang terkabul Bu? Luar biasa nih. Alhamdulillah rumah tangga saya jadi harmonis. Emang sebelumnya? Ya sebelumnya kan gara-gara punya anugerah Mas. Jadi mulut pada asem. Jadi rumah itu kayak kapal perang. Kapal perang bukan kapal pecah ya? Iya. Kalau kapal pecah kan berantakan. Kalau itu kayak kapal perang kan, kayak babu musuh. Waduh.
Terus ibu praktekin apa tuh kok tiba-tiba, kan tadinya belum harmonis nih, Ya. kapal perang nih, sekarang kayak kapal tongkang kali apa bukan? Kan yang punya anugerahnya saya, Mas, bukan suami saya. Jadi kan saya ngerasa salah. Jadi utang. Klasik banget. Iya, jadi saya kalau suami datang itu pulang dari showroom, bukan saya nggak mau, maksudnya ini dia, karena saya merasa salah. Terus kan saya takut juga sama konsumen dikejar-kejar. Iya. Takut dikejar-kejar. Jadi daripada saya bertengkar cekcok, ya udah saya diem aja gitu. Akhirnya kan mungkin suami saya juga mau nanya, takut saya sensitif. Jadi paling naik ke atas, udah kayak gitu-gitu aja. Soalnya kalau kita ngomong bentrok sedikit, udah cekcok itu. Nah, itu emang selalu begitu hari-hari? Enggak juga? Enggak juga, cuma kalau saya ngeluh punya anugerah doang. Iya, kalau saya punya anugerah, Pak, itu si konsumen anu tuh suami saya langsung kayaknya pusing gitu. Kusut ya? Kusut gitu kan. Terus emang dia kan mau nyalahin saya juga kan, mungkin emang bekas anak-anak saya kan, dia nggak nyalahin gitu kan. Alhamdulillahnya dia nggak nyalahin saya gitu ya. Emang anak-anak saya semua pada ngomong bahwa itu bekas kita gitu kan. Anak saya kan waktu itu kuliah kedokteran. Yang satu waktu itu saya biaya kuliah kan 2, Mas, kedokteran gigi sama yang di Mercubuana manajemen. Oh, kuliah di sana? Iya. Itu kan sedang umurnya kan beda 1 tahun, itu kan biaya double. Iya. Si Atun nih bukan? Bukan, adanya Atun. Oh. Ya. Emang ibu anak berapa, Ibu? Anak 5. Buset. Iya. Hobi kali, hobi beranak kali ya? Iya, hobi beranak kayak kucing. Kucing. Oke, selain itu suami jadi harmonis. Rumah tangga jadi harmonis. Suami itu, Mas, alhamdulillah setelah diajak sini. Jadi? Iya, saya pulang di sini waktu itu sama anak saya, sama Atun. Sama si Neng? Sama Neng, sama suami Atun. Saya ceritalah ke suami saya, Pak, itu ilmu Pak Haji, yang arahan Pak Haji enak. Itu mah yang selama ini kita jalanin, yang zaman-zaman dulu. Kan kita juga dulu kan suka nyamahin, suka apa kalau anak kita mau keluar juga kan maghrib suka dicamahin, kata saya. Ibu udah familiar ya, kearifan lokal ya. Terus kan kata suami saya, masa sih gitu? Gini aja, Pak, ya kalau emang kamu suka nanti ikutin, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, kalau ini kita kesana aja berangkat. Nah, akhirnya saya nelpon ke Atun, Papa Atun mau nih, kemana? Berangkat Papa ke Bogor, ke Pak Haji gitu. Masa sih Papa mau? Kan dia udah tahu bapaknya nggak ini kan, maksudnya nggak percaya ke syariat kan. Udah. Pak, itu mah bukan dukun, bukan apa. Pak Haji mah cuma ngarahin. Nanti yang ngedoain mah anak yatim. Ya, tuh. Nih Atun emang penjelasannya luar biasa nih. Dia mah cuma ngarahin kayak gini. Emang itu bener gitu kan. Selama ini kita kan terlalu ngejar duniawi gitu kan, kata Atun gitu kan. Terus diajaklah si papahnya ke sini sama saya, sama Atun, sama saya, sama anak saya tuh yang masuk polisi gagal. Nah, jadi saya serombongan tuh kalau nggak salah pertengahan Juli lah. Atun suaminya. Ya. Ibu, suami ibu. Iya, terus anak Atun. Iya, sama adenya Atun. Iya, itu yang gagal masuk polisi. Si Neng. 7 orang ya. Ke sini. Buset dah. Nah, itu rombongan. Kan itu masih boleh masuk. Boleh. Masuk tuh? Bawa masuk. Si Neng? Iya, sama anaknya tuh, sama anaknya Atun, si Aurel. Masih bisa masuk. Kalau malah lain mah cuek. Anak saya bilang, ini mau ngomong, dengerin lagi Neng mah. Nyimak dia. Iya. Pak Haji ini aduh, tapi untung Neng pinter juga ya. Iya, dia tahu mamahnya lemot kali. Pentium jadul. Nah, di situ kan saya kan udah mulai agak berani kan. Waktu itu saya alhamdulillahnya, Mas, saya dapat yang pertama. Paling depan. Cuman saya nggak mau maju. Malu. Nggak bisa ngomongnya. Waktu itu kalau nggak salah ada Bu Rati sama Pak Haji Marco. Lagi hadir. Terus kan kesini-sininya mah kan, Mas, nggak kelihatan muka ya. Itu kan harus ngadep ke sono. Ya saya nggak berani lah. Bisa pakai masker, Bro? Emang bisa? Boleh. Nah, udah gitu saya karena udah giliran saya ya, akhirnya saya maju. Nah, udah maju saya cerita tuh punya anugerah apa-apa. Kata Pak Haji gini, kamu belum, karena kamu sering bolong
kau beli hadiahnya, ngaku gitu. Iya ngaku saya, terus tepuk tangan. Bener, ya kan? Iya. Nah udah gitu kan saya, Pak Haji ini anak saya kemarin daftar polisi, tapi di mata Allah lulus, di mata manusia enggak. Anak saya digeser, yang bawahnya mungkin lah kurang bisa gitu kan. Nah terus mana anaknya gitu, dipanggil lah. Terus cerita kata Pak Haji gini, udahlah mungkin ada jalan lain dari Allah, kamu nggak masuk polisi, siapa tahu kalau kamu masuk polisi dikirim ke Erian, kamu ditembak mati, yang gitu kata Pak Haji. Nah terus suami saya kan dengerin, terus suami saya juga maju. Nah maju dia cerita pengen jual tanah tuh kan, nah, buat bayar anugerah saya. Udah di situ suami saya itu Mas meraktekin langsung. Praktekin apa yang disuruh? Praktekin semua yang dia kan nggak cerita apa-apa sama Pak Haji kan, tapi dia ngedengerin yang lain. Oh nyimak. Terus dia meraktekin itu itunya sholatnya, mandinya, sedekah subuhnya, semua. Kalau saya itu juga dia mau berangkat ke showroom, Mah jangan lupa ya transfer, kan kata Pak Haji dari jam 4 sampai jam 12.00 gitu kan. Itu alhamdulillah tuh saya sedekah harian sama sedekah Jumat barokah. Nggak pernah lupa, nggak bolong tuh. Nah, terus di situ emang ada perubahan Mas. Alhamdulillah itu Pak Haji maksudnya hatinya legowo. Si suami? Nah, ke anak juga arif, bijaksana. Wow. Nah, kalau nyuruh juga, kalau si Dede nyupirin saya juga ke sini tuh yang mau masuk polisi. Sabar ya, kan mama lagi punya anugerah. Nanti kita siapa tahu tajir melintir. Amin. gitu kan. Terus saya setiap kesini malah tertarik, dia nanya, Mas, itu waktu kehidupan saya dadakan loh Mas, itu lihat YouTube. Kalau nggak salah jam 4:30. Oh iya? Iya, saya kan nggak ngelihat grup ya. Terus yang ngelihat grup itu, waduh, ini di depan. Padahal kan saya dekat yang renang ikut kan, yang itu kan itu karena saya kan mikirnya kalau di saya tuh di rumah saya kan ke Ancol cuma 1 jam. Deket, makanya saya kejar. Nah terus gini, apa-apa suka dadakan kata dia. Dia kan waktu itu mau sholat subuh jam 5, saya naik ke atas. Saya ngomong, Pak, ini kayaknya Pak Haji ngadain acara anak yatim, memeriahkan kan di depan. Terus gimana? Transfer dulu Pak. Akhirnya dia ngebangunin anak saya tuh kan, suruh transfer. Karena kan kita dua-duanya jadul Mas, nggak bisa transfer kan. Terus dibangunin anak saya tuh, si Dede, suruh transfer tuh waktu itu seorang 1 juta ya Mas. Ya itu saya 2 juta tuh, misalkan ekstrim tuh. Nah udah gitu saya dadakan berangkat tuh. Sampai depan, sampai selesai saya nungguin. Si Neng diajak nggak tuh? Diajak, kan Neng ada paling depan sama Eyang. Nggak sekolah dia? Enggak izin. Iya, makanya iya. kata anak saya, kata si Dede, Neng perasaan kalau banyak liburnya pas kenal sama Pak Haji. Gitu. Udah tuh saya sampai selesai, sampai di situ, sampai saya kalau nggak salah duduk di situ paling berhadapan, paling depan saya sama Eyang, Rosa. Iya, sama Eyang Rosa. Terus Pak Haji juga semangat ke saya. Saya kalau demi kebenaran nggak apa-apa saya dukung, maju aja kata dia, maju aja, udah belajar berani kayak Bu Rati, kayak Bu Usi kata dia gitu kan. Ya udah saya kan maju tuh di depan tuh, duduk nggak di belakang sampai selesai kan, sampai selesai tuh. Terus ya kesini-sininya ya alhamdulillah Pak Haji nambah ini Mas maksudnya amarah emosi itu udah nggak ada. Oh maksudnya Pak Haji ini si suami ya? Iya, papanya itu udah. Pak Haji apa namanya Bu? Pak Haji Sidik. Pak Haji Sidik, ya. Oke. Jadi semakin kesini santai, dia kalem, ya dia terus nggak nyalahin siapa gitu kan, paling dia legowo, paling dia gini, ya udah mau diapain, udah jangan banyak ngeluh kata dia gitu. Kita kan punya aset ini, mana aja yang duluan, yang mau yang kontrak ya, mau yang dijual terserah gitu kan. Kalau kemarin kan dia agak gimana gitu, saya ngegurutu kan, bekas apa gitu. Kalau sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin juga saya minta duit sebulan itu Mas hampir 20 lebih itu. Buat ibu? Iya, saya minta. Kebutuhan itu buat bayar anugerah. Oh. Iya. Biasanya dia ngegurutu dulu. Kalau itu enggak, alhamdulillah langsung ditransfer. Wow. Itu gara-gara ilmu RDA itu? Iya. Colek dulu, nurut manut katut. Berapa kali tuh Bu? 3 kali. Tapi si suami? Enggak, kan nempelnya bukan di situ, di tangan. Oh, ngomongnya gimana ngomongnya? Papa. Gitu. Pa,
kamu kan saya juga tahu kamu lagi sakit ya. Maaf ya, maaf gitu. Pak minta duit dong, berapa? 10 juta, buat apa? Buat bayar buat anugerah. Oh ya udah tuh, nanti transfer. Itu udah, alhamdulillah itu. Transfer tuh? Transfer langsung 10 Biasanya? juta. Biasanya mah ya ngoceh dulu. Ujung-ujungnya mau dikasih tapi Dikasih. tapi ngoceh dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang enggak, langsung pokoknya mah langsung ditransfer. 3 kali saya bulan ini. Selama sebulan ini? Iya. Udah 3 kali? Iya. Pertama 5 juta, kedua 3 juta, terakhir kemarin 10 juta. Wadaw. Ini kira-kira yang nonton masuk UGD nggak nih Bu? Masuk UGD, masuklah nanti dia tambah ke sini. Yang nonton? Iya. Biar masuk UGD? Iya. Jadi anak UGD Pak Haji. Anak berdua ya kan, si Atun sama suaminya kemari. Iya. Adiknya Atun yang mau masuk polisi, ibu sama suami, anaknya Atun sama si Eneng, 7 orang. Luar biasa, sepaket. Tapi hampir rata-rata mungkin cerita ibu nih emang cerita keseharian banyak orang yang mengalami ya. Iya. Saya rasa sih begitu. Iya. Kenapa saya pengen bikin testimoni? Karena menarik nih. Pasti nih Bu, dalam sekian sekian puluh ribu yang nonton, pasti ada ngalamin hal yang iya nih, cerita si ibu nih mirip kayak saya nih. Iya kan? Iya. Ibu bisa membuktikan bahwa itu nyata. Ya? Iya, yakin. No bayar-bayar, no mahar-mahar dah, ya kan, iya. gratis ya Iya. kan. Nah, ibu berarti udah berapa kali nih sampai ibu bikin video testimoni ini ke RDAY udah berapa kali Bu? Baru ini 1 kali. Enggak, maksudnya ke RDAY-nya 4 kali sama ini. udah 4 kali. Iya. Ini kan testimoni baru pertama. Iya. Pasti harus ada lagi dong. Iya. Pokoknya setiap tamu yang testimoni hajat terkabul wajib setoran. Iya. Gitu. Nah, Ibu Iyum, Ibu kan sedang menyelesaikan anugerah nih ya. Iya. Otomatis Ibu kedepannya pasti pengen dong ada hajat sesuatu yang dikejar. Iya, benar. Ibu pengen apa Ibu? Pengen hayat kejar. Pengen kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajir melintir. Iya, tanpa hutang. Tanpa hutang. Tanpa bayar, tanpa nyicil. Bermanfaat. Iya, tanpa jual aset. Tanpa jual aset. Wow. Penghasilan 10 miliar per bulan. Bersih. Bersih. Wow. Ngeri-ngeri sedap ya. Berarti Ibu kurang lebih 1 bulan menuju 2 bulan jalan ya? Iya. Bulan kedua nih ya. Iya. Praktekin ilmu RDAY ya. Iya. Kalau saya boleh tahu nih Bu, Ibu kan udah praktekin ilmu RDAY kurang lebih ini bulan kedua nih ya. Iya. Dari Juli kan sekarang Agustus udah awal September. Kira-kira Ibu mau nggak stop bangun jam 00 Bu? Nggak mau. Kenapa nggak mau Bu? Udah ketagihan enak. Udah ketagihan enak iya. ya. Kalau misalkan ya 2 hari dah stop Bu gitu. Enggak, saya udah ngerasa punya utang. Udah ngerasa punya utang. Iya. Berarti Ibu udah mulai menikmati. Iya, kan ada hasilnya hajat terkabul. Berarti ilmu RDAY nyata ya? Nyata. Ngeri-ngeri sedap nggak tuh Bu? Iya, nggak kalengan. Nggak kaleng. Iya. Bukan kaleng-kaleng Bu. Iya, bukan kaleng-kaleng. Nggak kalengan. Yaudah, Ibu coba nih Bu kasih paham kepada semua para penonton nih biar masuk UGD Bu, buru-buru ya kan. Gimana Bu buat mereka yang masih pengen ke RDAY mikir, Iya. buat mereka yang pengen ke RDAY tuh entar sok Bu, kasih paham coba Bu. Nggak usah mikir. Nih, penonton gitu. Penonton, cepet-cepet datang ke RDAY Kandang Embe, pimpinan Pak Haji Dewi Susanto. Nggak usah ragu, yakin, pasti hajat terkabul. Datang cepat, saya udah terkabul, udah tiga terkabul. Ibu, anak ya. Iya. Belum lagi si Eneng, anak kan si Atun, si Eneng. Iya. Nah, tinggal yang mau masuk polisi nih. Iya, nanti ke Itu sini. dihajatin terus aja Bu, tanpa dan ntar ya kan. Iya, nanti tahun Otomatis depan daftar tuh. lagi. Daftar lagi? Iya. Wow.